Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel pendidikan studi Social Study. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, nikmat-nikmat segalanya. Ya. Salawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Kemarin kita sebelumnya telah membahas tentang apa itu syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial, apa itu pendapat-pendapat tokoh-tokoh sosiologi tentang pengertian kelompok sosial dan lain-lain. Ya, selanjutnya kita pada pagi hari ini akan belajar tentang kelompok sosial dengan beberapa karakteristik. Ya, jadi kelompok sosial itu memiliki karakteristik ya, atau ciri khas ya dari kelompok sosial. Apa saja yang menjadi karakteristik kelompok sosial? Ya, yang pertama adalah kelompok sosial itu sendiri memiliki nilai-nilai kelompok ya. Nilai-nilai kelompok itu menjadi nilai yang dibawa oleh setiap anggota kelompok ke dalam kelompok ya, tetapi setiap individu belajar dari nilai-nilai kelompok atau nilai-nilai yang ada pada kelompok tersebut ya. Jadi setiap individu dia memiliki nilai-nilai atau ciri-ciri tersendiri dari setiap individu. Kemudian individu tadi dia masuk ke dalam kelompok. Tentu ciri-ciri setiap individu atau nilai-nilai yang ada pada diri setiap individu itu dibawanya ke dalam kelompok. Maka di dalam kelompok tersebut terdapatlah beberapa ciri-ciri atau nilai-nilai setiap individu. Lama-lama setiap individu ini akan membentuk nilai kelompok yang menciri khas kelompok tersebut. Jadi kelompok tadi akhirnya lama-lama dipengaruhi oleh nilai dari nilai-nilai setiap individu ya. Jadi kelompok tadi tercermin dari nilai individu itu sendiri ya. Nilai kelompok memberikan pedoman mengenai apa yang penting dan apa yang tidak penting, apa yang menjadi tujuan kelompok dan apa yang tidak menjadi tujuan kelompok. Itu ya yang pertama. Yang kedua adalah kelompok sosial memiliki norma-norma yang dipegang teguh oleh setiap anggotanya atau setiap individu anggotanya ya. Norma itu bisa dapat berbentuk norma atau tata tertib atau ada istiadat atau kebersamaan yang dipegang oleh setiap kelompok ya. Jadi norma tersebut harus dipatuhi oleh semua anggota kelompok. Ya, misalnya kelompok klub motor ya, misalnya kelompok klub motor. Motor apa? Ini motor gede atau motor sport. Jadi di dalam kelompok tersebut ada aturan-aturan atau ada norma-norma yang dipegang. Misalnya dalam setiap anggota kelompok motor gede atau motor sport wajib taat pada peraturan lalu lintas yang ada di masyarakat. Kemudian kalau di jalan tidak boleh kebut-kebutan. Kemudian menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan di dalam kelompoknya. Kemudian lagi tidak boleh salah satu anggota dengan anggota yang lain selalu bentrok atau sikut kanan sikut kiri. Tidak boleh ya. Itu norma-norma yang dipegang oleh sekelompok. Norma-norma sama dengan aturan-aturan yang dipegang kelompok ya. Kemudian lagi apa lagi karakteristik dari kelompok sosial? Ya, di dalam kelompok sosial tentu setiap kelompok, setiap anggotanya, setiap pengurusnya harus memiliki peran dan posisinya masing-masing. Setiap peran dan posisi setiap anggota tentu berbeda dengan posisi anggota yang lain. Misalnya posisi anggota klub tertentu memiliki ada ketuanya, ada wakilnya, ada sekretaris bendaharanya. Tentu peran mereka lebih dominan daripada peran-peran anggota yang lain. Ya.
Setiap peran itu mencerminkan keberadaan atau posisi dia di kelompok sosial tersebut. Ya, makin besar peran dan posisinya di kelompok sosial tersebut, maka fungsi atau tugas dia makin berat. Ya, itu peran dan posisi dari karakteristik kelompok sosial. Kemudian lagi di dalam kelompok sosial, karakteristiknya yaitu ada status, ya. Jadi setiap kelompok sosial itu ada statusnya masing-masing, berbeda ya antara status satu dengan status yang lain, ya. Misalnya biasanya yang menjadi ketua di kelompok tersebut adalah orang yang lebih tua atau peran atau statusnya lebih tinggi, ya. Misalnya dia seorang pejabat, atau dia bisa menjadi statusnya di posisi bisa menjadi ketua atau wakil ketua atau bendahara, ya. Itu dia statusnya. Makin tinggi statusnya, tentu perannya makin besar di kelompok tersebut. Ya, kemudian lagi karakteristik kelompok sosial. Apa itu? Ada ikatan kelompok, ya. Ada ikatan kelompok ini, ada pengikat antara anggota-anggota kelompok di dalam kelompok tersebut. Ya, apa ikatannya? Tentu ikatannya bisa berupa perjanjian, bisa berupa kertas hitam putih, ya. Di sini sifatnya mengikat antara satu anggota dengan anggota yang lain. Jadi tidak mengabaikan kelompok tersebut, ya, tapi dia wajib merasa bahwa dia merupakan bagian kelompok tersebut, ya. Itu dia ikatan kelompok. Syarat-syarat ikatan kelompok biasanya bisa dapat tertulis, bisa dapat dengan ucapan, ya. Itu demikian.